jadi ini gambarannya bagaimana mereka ini sudah ngepung rumah Nabi di depan rumah Rasulullah. Mereka confident, yakin bahwa mereka ini berhasil. Ternyata nanti mereka itu akhirnya gigit jari. Kenapa mereka gigit jari? Tadi itu Allah yang bekerja di dalam senyap untuk menggagalkan makar jahat mereka, sehingga akhirnya kemudian mereka gagal. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Nah, itu nanti diceritakan dalam surat Al-Anfal ayat 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Maka min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi adallana bi syahrin 'adzim, syahrin mubarak, syahrin fihi lailatun khairun min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzubika an adilla wa dalla zilla zalla wa adlima udlama wa ajala yajla alaih. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari Sabtu tanggal 8 Maret bertepatan dengan 8 Ramadan, kita bisa melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah yang membahas kitab Ar-Rahiqil Makhtum karya Al-Allamah Al-Mubarakfuri. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini, untuk guru-guru kita semua dan kita para jamaah yang hadir di Masjid Rawdatul Jannah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua keberkahan, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan menerima seluruh amal soleh kita, baik itu puasa kita, tilawah kita, qiyam Ramadan kita, termasuk juga ibadah-ibadah kita lakukan selama bulan suci Ramadan, termasuk duduk di masjid ini untuk mengikuti kajian pada pagi hari ini. Ala hadin niyah wal kunyatun salihah. Al-Fatihah. Iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan memasuki topik baru, yaitu pembahasan tentang peristiwa hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana konspirasi orang-orang kafir untuk menggagalkan hijrahnya Nabi, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bekerja untuk menggagalkan konspirasi jahat mereka. Ini adalah peristiwa yang terjadi di dalam sejarah kehidupan Nabi, tetapi peristiwa ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Artinya rumus yang kita akan baca di dalam peristiwa ini bukan rumus mati yang tidak akan berulang, tapi ini adalah rumus kehidupan yang senantiasa berulang dalam kehidupan kita. Karena itu dari sirah ini kita nanti bisa belajar bagaimana kita meyakini kekuatan Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Bagaimana skenario yang dirancang begitu rapi dan begitu jahat dengan mudah dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dengan membaca sirah ini kita mestinya semakin yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
termasuk juga peran para malaikat. Peran para malaikat, meskipun tentu ya kalau hari ini posisi kita berbeda dengan Nabi SAW, tetapi malaikat juga tetap bekerja dengan kehendak Allah, dengan titah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu di poin itu nanti kita akan belajar. Dan nanti kita akan ceritakan bagaimana penjelasan Ibnul Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin tentang bagaimana malaikat itu bekerja dan kemudian bagaimana malaikat itu membersamai kita sehari-hari. Nah, dengan penjelasan-penjelasan ini akan meyakinkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu membersamai kita. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menuntun kita. Nah, ini poin yang insyaallah nanti kita akan pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Mu'allif atau pengarang kitab ini Al-Allamah Al-Mubarakfuri menyatakan di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum halaman 152, yaitu bab tentang hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sebab beliau menyatakan baina tadbiri Quraisy wa tadbirillah subhanahu wa ta'ala, antara pengaturan orang Quraisy, antara perancangan orang Quraisy dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi rancangan manusia dan rancangan Allah, mana yang akan berjalan? Nah, gitu. Ya. Nah, kita hidup itu selalu akan begitu. Kita membuat rancangan, kadang-kadang rancangan kita tidak berhasil. Kenapa? Karena di sana ada rancangan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, nah disinilah pentingnya kita itu selalu yakin dengan qada dan qadarnya Allah, yakin dengan ilmunya Allah, gitu. Ya, karena itu kemudian kita diperintahkan untuk tawakal, berserah diri kepada Allah. Karena nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan ngurus semua, gitu. Nah, yang menjadi soal kadang-kadang kita ini kurang yakin. Kita ini kurang tawakal sehingga kemudian muncul was-was. Gimana nanti kalau begini? Gimana nanti kalau begini? Gimana nanti kalau begini? Itu yang sering terjadi. Nah, perasaan atau pikiran bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, itu bisikan setan sebenarnya. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau ada orang was-was, selalu was-was dalam hidupnya, dan ini bahaya untuk kesehatan juga. Jadi kalau orang itu pikirannya tidak tenang, makanya kata Ibnu Sina di dalam teori pengobatan itu, ya, obat penyakit yang paling bagus itu adalah ketenangan dalam pikiran kita. Baru obat berikutnya itu. Makanya kata Imam Syafi'i, orang itu kalau was-was berarti dia su'udun sama Allah. Orang itu kalau was-was berarti dia su'udun sama Allah. Nah, kita tidak boleh. Kita ini harus selalu husnudzon. Bagaimana kita husnudzon? Maka caranya yakin dengan qada dan qadarnya Allah. Yakin dengan pengaturannya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sudah memahami ya, ketika kita baca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan seperti ini ya. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an yudabbiru ya, minas sama'i ilal ardi. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Allah itu yang ngurus semua urusan. Mulai dari langit sampai ke bumi, semua yang ngurus Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun urusan yang tidak diurus sama Allah. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mu'alif mengatakan min tabi'ati mithli hadzal istima' as-sirriyya lil ghayati. Jadi di antara ciri atau tabiat pertemuan ya, yang rahasia, sangat-sangat rahasia seperti ini, kata mu'alif, wala yabdu ala sadkhid dhahiri, dan hendaknya tidak tampak di permukaan.
Ay harakatin tukhaliful yaumiyat, gerakan apapun yang menyalahi kebiasaan hari-hari. Jadi orang itu kan biasanya kalau bahasa Jawanya itu dititeni gitu. Ya, ditengarai, ditandai. Bagaimana orang itu menandai? Berdasarkan kebiasaan hari-hari. Jadi misalnya kalau kita biasa sholat jamaah setiap hari, lalu kemudian kita tidak sholat, orang pasti akan bertanya, bapak itu kemana? Ibu itu kemana? Nah itu karena yaumiyatnya begitu. Yaumiyatnya begitu. Nah jadi di sini disebutkan dalam kondisi seperti tadi, mestinya tidak tampak atau tidak boleh tampak di permukaan gerakan yang menyalahi kebiasaan, karena orang pasti akan bertanya atau memancing kecurigaan. Kemudian wa taghayyuril adatil mustamirrah, termasuk menyalahi kebiasaan yang sudah berlangsung. Hatta la yashma ahadun raihatat ta'ammuri wal khatar, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mencium aroma konspirasi atau adanya bahaya. Jadi kalau sesuatu itu dilakukan tidak memancing perhatian, dilakukan dengan betul-betul natural, alami, orang nggak akan ngeh, ya istilahnya dia, nggak akan sadar kalau itu ada konspirasi, ada ancaman. Wala yaduru fi khaldi ahadin anna hunaka ghumudan yunabbi'u anisyar. Begitu juga ya, tidak akan berputar di dalam benak seseorang bahwa ada sesuatu yang di balik itu nanti akan ada keburukan. Wa kana hadza makran min Quraisy, dan ini makar yang dirancang oleh Quraisy. Jadi orang Quraisy pun melakukan makarnya itu dengan rapi gitu. Supaya apa? Yang menjadi target dari makar tadi, ya kalau sekarang operasi intelijen lah kira-kira begitu ya. Kalau operasi intelijen itu tidak rapi, maka pasti akan menimbulkan masalah gitu. Ya. Nah, ini makanya kalau kita lihat hari ini kasus yang lagi viral, lagi ramai, kasus blending ya, bahasa kerennya itu. Bahasa kasarnya ya oplosan, gitu kan. Ada yang bilang ini bagian dari operasi sekian waktu sehingga orang nggak sadar, gitu. Sampai yang jual itu nggak sadar. Kita tahu-taunya, loh kenapa ya mobil saya pakai minyak ini kok rusak, gitu. Bawa ke bengkel, ternyata bukan hanya satu, bukan hanya mobil kita, ternyata juga mobil-mobil yang lain mengalami begitu juga. Ya. Nah, artinya kalau itu tidak ada operasi seperti tadi, nggak akan mungkin bisa serapi itu. Nah ini namanya operasi. Sama seperti kisah tadi. Bagaimana caranya orang kafir Quraisy itu operasinya tidak tercium. Makanya harus rapi, tidak boleh memancing perhatian. Nah ini yang dilakukan oleh mereka. Makanya di sini disebutkan wa kana hadza makran min Quraisy, inilah makar yang dilakukan oleh orang Quraisy. Walakinnahum, tetapi ingat, makaru bidzalika Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun mereka melakukan makar, tapi makar mereka itu berhadapan dengan apa? Makarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, jadi makar mereka itu berhadapan dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Maka fakhaibuhum min haitsu la yash'urun, akhirnya apa? Kegagalan mereka itu, jadi kan ini operasi, ada operasi intelijen yang silent tadi itu yang dilakukan oleh orang Quraisy. Pertanyaannya, bagaimana ada kontra intelijen yang bisa menggagalkan tadi kan begitu? Wong Nabi ketika itu nggak punya intelijen, nggak punya pasukan, nggak punya peralatan seperti mereka. Tapi ingat, Nabi punya backing yang mahal, nah gitu ya. Dan di belakang Nabi dengan backingnya Allah, kemudian malaikat yang diturunkan oleh Allah, itu semuanya bekerja. Ya, senyap. Abu Bakar aja nggak tahu, keluarganya Abu Bakar nggak tahu, sahabat-sahabatnya nggak tahu. Ya, tahu-tahu malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang. Nah ini kan operasi intelijen juga. Tapi Masya Allah ya kan,
Nah, ini kontra intelijennya ini. Jadi kalau orang Quraisy mereka membuat makar kayak begitu dengan intelijen mereka yang begitu rapi tadi, tapi mereka berhadapan dengan kontra intelijen yang urus oleh Allah, dikerjakan oleh para malaikat tadi itu. Nah, ini hebatnya. Makanya nanti kita akan lihat bagaimana Allah mengatakan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jadi mereka bisa saja membuat operasi, buat makar macam-macam, tapi siapa yang mereka lawan? Mereka berhadapan dengan makarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gini. Jadi akhirnya apa? Fafaibu min haitsu la yash'urun. Operasi intelijen mereka tadi itu gagal, tapi mereka nggak sadar. Berarti apa? Kontra intelijennya Nabi lebih hebat. Ya, yang menggagalkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka faqad nazala Jibril alaihi salatu wassalam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, Jibril langsung datang. Jibril datang ya, menemui Nabi biwahyin dengan membawa wahyu min Rabbih Ta'ala. Min Rabbih tabaraka wa ta'ala. Yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril itu adalah jenderalnya para malaikat, pimpinannya para malaikat, Jibril. Dan jumlah malaikat gak bisa dihitung, saking banyaknya. Ya, saking banyaknya. Makanya Ibnu Qayyim itu menceritakan ya di dalam kitab yang tadi Al-Fakir sebutkan, Rawdatul Muhibbin wa Nushatul Mushtaqin. Beliau menceritakan ya, bagaimana kita melihat matahari bisa berjalan dari timur ke barat, bumi bisa berputar, air itu ya nggak pernah tumpah padahal buminya muter. Ya, orang mengenalnya ada teori gravitasi macam-macam gitu. Kemudian planet itu semuanya berputar. Ada namanya tata surya. Hujan nanti turun di sini. Kenapa curah hujan sekarang tinggi sampai kemudian muncul banjir dan sebagainya? Semua itu atas kehendak Allah. Siapa yang mengerjakan semuanya tadi? Malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Makanya kadang-kadang kita heran, ada air tapi rumah tertentu kok nggak kena. Ada misalnya seperti kasus tsunami dulu, ya, semua hancur tapi masjid tidak hancur. Pertanyaannya, siapa yang melakukan semuanya itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengirimkan pasukan-pasukan yang tidak dilihat oleh manusia, yaitu para malaikat. Seperti hari ini kita duduk di masjid, para malaikat ditugaskan oleh Allah untuk membersamai kita, mengepakkan sayapnya dari rumah kita datang sampai di sini. Di kanan kiri kita, ya, itu ada malaikat yang mencatat nanti yang memberikan rezeki setiap orang. Ada malaikat yang diberi tugas oleh Allah. Ya, ada yang diberi tugas oleh Allah, bukan hanya memberikan rezeki dalam bentuk fisik, tapi memberikan kesehatan dan sebagainya. Itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian di sini disebutkan, jadi malaikat Jibril itu datang dengan membawa wahyu dari Tuhannya. Fa akhbarahu bi mu'amarati Quraisy. Jibril memberitakan kepada Nabi tentang konspirasi orang Quraisy tadi. Jadi konspirasi orang Quraisy itu dibongkar oleh Jibril. Ya, sehebat-hebatnya orang Quraisy, malaikat Jibril lebih hebat. Ya kan? Jadi mereka boleh merahasiakan apapun operasi mereka, tapi operasi mereka tidak ada yang rahasia di mata Allah. Akhirnya apa? Allah sampaikan pada Jibril untuk memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwa ada konspirasi. Wa anna Allah qad adina lahu fil khuruj, dan Allah mengizinkan Nabi untuk keluar meninggalkan Mekah. Wa haddada lahu, kemudian Allah sudah menetapkan untuknya waktunya hijrah. Jadi izin meninggalkan Mekah. Sampai kapan waktunya hijrah, itu semuanya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa bayyana lahul khuttatir rad, kemudian bagaimana caranya supaya Nabi itu bisa membalas, menangkal. Maka di sini disebutkan Allah juga menjelaskan melalui malaikat Jibril tadi bagaimana strategi untuk menangkal makar orang Quraisy tadi ala Quraisyin.
Faqala, maka kemudian malaikat Jibril mengatakan pada Nabi. Apa kata Jibril? Ini perintah Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Jadi skenario-nya orang Quraisy yang begitu rapi tadi itu dilawan oleh Allah dengan mengirim malaikat Jibril. Kemudian Allah katakan pada Jibril, dan Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, la tabid hadil lailah. Muhammad, malam ini kamu jangan tidur ala firasyika, di atas kasurmu. Kamu jangan tidur di tempat-tempat tidurmu. Itu wahyu dari Allah yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diajari, malam ini kamu jangan tidur di atas tempat tidurmu. Alladzi tabitu alaihi, yang kamu biasanya tidur di situ. Jadi Nabi Muhammad itu biasanya tidur di situ, kemudian tidurnya biasanya pakai burdah, selimut berwarna hijau. Nabi Muhammad malam itu dibilang sama Jibril, malam ini kamu jangan tidur di tempat tidurmu. Malam ini adalah malam di mana kamu diizinkan untuk meninggalkan Mekah. Malam ini adalah malam di mana kamu harus pergi. Begitu kata Allah yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW tadi. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Wa dhahaban Nabi SAW fil hajirah. Ya. Nabi Muhammad pada saat siang terik itu pergi kemana? Kina yastarihun nas fi buyutim, ketika orang kan kalau di Mekah ini siang itu kan panasnya Masya Allah. Siang-siang seperti itu orang biasanya tidur kailulah, karena panas. Mereka tidur siang. Ngapain lagian siang-siang di luar? Zaman itu ya, sekarang masih kalau kita lihat nggak ada siang, nggak ada malam di Mekah itu. Ya, sudah banyak gedung-gedung ber-AC macam-macam, ya kan? Itu banyak hotel. Dulu jangan dibayangkan. Makanya orang siang hari ngapain mereka keluyuran di luar itu? Mereka di rumah. Jadi ketika mereka istirahat di rumah, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya. Ngapain Nabi Muhammad siang-siang keluar dari rumahnya? Ila Abi Bakar radhiyallahu anhu, menuju rumah Abu Bakar. Jadi siang-siang ketika orang istirahat supaya tidak memancing perhatian, Nabi Muhammad datang ke rumah Abu Bakar. Liyubrima ma'ahu marahil al-hijrah, untuk membahas, untuk menjalankan. Kan tadi malaikat Jibril yang beritahu, malam ini kamu harus meninggalkan Mekah. Nah, teknisnya bagaimana? Datanglah ke rumah Abu Bakar siang itu. Jadi Nabi Muhammad datang ke rumah Abu Bakar siang itu untuk membahas step-step menuju hijrah tadi. Ini marahil itu tahapan-tahapan step-stepnya. Ya. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, bainama nahnu julusun fi baiti Abi Bakar fi nahrid dairati. Ketika kami sedang duduk-duduk di rumah Abu Bakar di tengah terik siang, ya, yang begitu menyengat. Qala qailun Abi Bakar. Tiba-tiba ada orang yang enggak diketahui siapa orang itu berkata kepada Abu Bakar, "Hada Rasulullah." Ini adalah Rasulullah. Muqtani'an, ya, mutaqanni'an, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, ini adalah Rasulullah datang fi sa'atin lam yakun yatina fiha, di jam-jam yang Rasulullah enggak biasa. Rasulullah datang dengan memakai mutaqanni'an, itu penutup wajah. Supaya para Rasulullah enggak dikenali. Karena ini kan sedang diintai. Nabi itu sedang apa? Dimonitor. Ya kan? Kalau pergerakan Nabi itu sampai sudah terbaca, maka mereka sudah bisa ngikuti, nguntit gitu. Makanya Nabi tadi itu perginya pada saat siang hari ketika orang istirahat di rumah. Yang kedua, Nabi keluarnya juga pakai cadar, pakai penutup muka supaya apa? Enggak dikenali. Itu strategi Rasulullah SAW. Ya, ini. Jadi Rasulullah itu meskipun Nabi, meskipun utusan Allah, meskipun sudah dibantu atau ditolong oleh Jibril tadi, tetap Rasulullah menggunakan hukum sebab akibat yang merupakan perkara yang harus dilakukan oleh manusia. Ini. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar kemudian berkata, fida'an lahu abi wa ummi, maka tebusan untuknya ayahku dan ibuku.
Jadi maksudnya, jadi ayahku dan ibuku aku jadikan tebusan untuk Rasulullah. Wallahi demi Allah ma ja'a bihi fi hadis sa'il amrun. Demi Allah Nabi tidak akan datang pada jam seperti ini kecuali ada perkara yang sangat penting, sangat genting, sangat urgent sekali. Itu kata Abu Bakar. Qalat maka Aisyah, ibunda Aisyah kemudian berkata, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian datang. Fasta'dana, kemudian minta izin, fa'adina lahu, kemudian Abu Bakar mengizinkannya. Fadakhala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Abu Bakar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar, Nabi ketika itu kemudian berkata, bersabda kepada Abu Bakar, "Ahrij man indaka." Orang-orang di rumahmu coba tolong keluarkan sebentar. Supaya apa? Nah ini, mereka tidak tahu rencana Nabi. Mereka tidak tahu apa yang kita bicarakan. Karena khawatir rencana Nabi itu nanti bocor. Itu. Jadi Nabi itu khawatir nanti rencananya bocor, maka Nabi minta orang-orang yang di rumah Abu Bakar tadi disuruh dikeluarkan. Ahrij man indaka. Kamu keluarkan orang yang ada di rumahmu ini. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar kemudian bertanya, as-suhbatu bi abi anta ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apakah aku ditugaskan oleh Allah untuk menemanimu? Nah ini berita yang ditunggu-tunggu oleh Abu Bakar. Karena ketika para sahabat itu hijrah, di pembahasan sebelumnya kita sudah bahas, Abu Bakar itu dilarang oleh Nabi. Kata Rasulullah, ala rislika ya Abu Bakar, nanti dulu Abu Bakar, kamu jangan terburu-buru hijrah. Sementara Umar sudah hijrah, yang lainnya sudah hijrah. Abu Bakar ditahan oleh Rasulullah, nggak boleh hijrah dulu. Abu Bakar sudah punya feeling bahwa Abu Bakar nanti akan membersamai Rasulullah. Maka Abu Bakar sudah melakukan persiapan untuk momen tadi. Maka ketika Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar itu bertanya dengan pertanyaan tadi, as-suhbatu ya bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, apakah aku disuruh untuk menemanimu ya Rasulullah? Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, na'am. Nabi menjawab, ya. Engkau dititahkan oleh Allah untuk menemaniku. Di kitab ini enggak diceritakan riwayat berikutnya apa reaksi Abu Bakar setelah Nabi menjawab begitu. Tapi di dalam kitab yang lain, Aisyah itu menceritakan bagaimana Abu Bakar itu senangnya ketika ditunjuk oleh Allah untuk menemani Rasulullah. Kata Aisyah radhiallahu anha, ibunda Aisyah radhiallahu anha ketika itu menceritakan bagaimana ayahnya itu begitu senangnya mendapatkan SK dari Allah untuk menemani Rasulullah SAW tadi. Kata ibunda Aisyah, ya, ra'aitu Abu Bakar yabki, ya, ma ra'aitu Abu Bakar yabki misla ma ara. Aku tidak pernah melihat Abu Bakar menangis seperti yang aku lihat pada saat itu. Li farhatihi bi suhbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saking senangnya untuk membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ibunda Aisyah, ma ra'aitu Abu Bakar yabki misla ma ara li farhatihi li sururihi bi suhbatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalimat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jadi ini ya yang disampaikan. Jadi Abu Bakar itu nangis karena saking senangnya ditunjuk oleh Allah untuk membersamai Rasulullah. Dan itulah yang kemudian nanti diabadikan di dalam surat At-Taubah. Ya, illa tansuruhu faqad nasarallahu id akhrajal ladzina kafaru saniya sunaini. Nah, disebutkan saniya sunaini. Siapa yang dimaksud saniya sunaini? Rasulullah dan Abu Bakar. Ya. Illa tansuruhu faqad nasarallahu, jikalau kamu tidak mau menolongnya, jikalau kalian tidak menolongnya, faqad nasarallahu, Allah sudah pasti menolongnya. Id akhrajal ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir mengusirnya. Saniya sunaini, ketika mereka hanya berdua, yaitu Rasulullah dengan Abu Bakar. Itu. Id huma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam gua. Id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kamu enggak usah sedih,
karena Allah selalu membersamai kita. Dan ayat ini surat At-Taubah itu Bapak Ibu turun tahun ke-9. 9 apa? Hijriah. Sementara peristiwanya itu sudah berlalu 9 tahun. Ya, jadi peristiwanya sudah berlalu 9 tahun, tapi ayatnya turun 9 tahun kemudian. Dan Allah di situ menggunakan kata, kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan harfut tadzkir. Jadi huruf untuk remembering, mengingatkan kita, yaitu huruf id dalam bahasa Arab. Diulang sampai 3 kali dalam satu ayat. Ya. Jadi tadi disebutkan id akhrajal ladzina kafaru, id huma fil ghar, id yaqulu. Itu diulang sampai 3 kali dalam satu ayat. Ya, ini harfut tadzkir kalau dalam bahasa Arab. Subhanallah, ya, menunjukkan betapa peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa penting. Ya, peristiwa hijrah ini adalah peristiwa yang luar biasa penting. Kemudian faqad abrama ma'ahu, maka kemudian Rasulullah SAW menyusun rencana khutbatul hijrah, rencana hijrah bersama Abu Bakar. Waraja ila baiti, setelah selesai rencananya tadi, jadi Rasulullah dengan Abu Bakar sudah menyusun, jadi nanti malam kita akan meninggalkan Mekah, kita tidak akan langsung menuju ke Madinah. Kemudian bagaimana supaya nanti mereka kehilangan jejak kita, karena kalau langsung itu pasti akan kekejar. Bagaimana caranya? Maka Nabi SAW sengaja malam itu bersama Abu Bakar. Ini dalam rancangan yang disusun oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Malam itu dari rumah Abu Bakar, jadi Nabi meninggalkan rumahnya. Orang-orang kafir Quraisy yang ngepung tadi itu kemudian disirep. Ya, itu nanti ceritakan dalam surat Yasin, wa ja'ala min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshayna fahum la yubsirun. Lalu kemudian Rasulullah menuju rumah Abu Bakar. Di rumah Abu Bakar itu Rasulullah SAW ya, kemudian menuju kemana? Menuju ke Gua Thur, tidak langsung ya meninggalkan Mekah, tapi menuju ke Gua Thur. Dan Gua Thur itu arahnya ke arah Yaman. Bayangkan, padahal yang dituju mau ke arah Madinah, gitu. Nggak nyambung kan? Nah, itu strategi. Kemudian setelah itu, bagaimana caranya supaya jejak Nabi tadi nggak kelihatan atau nggak bisa diendus? Maka Rasulullah sengaja malam itu tidak mengambil perbekalan air minum. Padahal perjalanan dari Mekah menuju ke Madinah, kalau zaman dulu itu kurang lebih 1 minggu. Dalam 1 minggu, bekal yang paling bagus adalah bekal air. Tapi bekal air pun Rasulullah sengaja tidak ambil. Pertanyaannya kemudian bagaimana caranya Rasulullah? Dan kenapa Rasulullah tidak melakukan itu? Sebab nanti kalau Rasulullah itu ngambil bekal air, orang-orang yang punya sumber air di sekitar Mekah pasti akan ditanya satu-satu oleh orang Quraisy. Tadi malam ada nggak orang yang ngambil air di sini? Gitu. Semuanya mengatakan tidak ada. Karena memang nggak ada, Nabi nggak ke situ. Nah, ini sudah dihitung Rasulullah SAW. Nah, terus bagaimana caranya supaya Nabi bisa minum? Nabi menyuruh ya putranya Abu Bakar ya bersama Fuhairah untuk membawa kambing-kambing, seperti seolah-olah sedang menggembalakan kambing. Kenapa kambing yang dibawa? Supaya air susunya bisa diperas dan bisa diminum. Supaya Nabi tidak mengambil air dari tempat pengambilan air tadi, supaya tidak terendus. Canggih kan pikiran Nabi SAW. Setelah itu untuk apa? Kambing-kambing tadi itu untuk menutupi jejak kaki Nabi dan Abu Bakar. Coba. Kemudian kenapa Nabi singgah di situ? Di gua Sur tadi. Dan singgah di situ selama 3 malam supaya cooling down, supaya reda. Dan setelah 3 hari sudah nggak terendus dan mereka sudah kehilangan jejak seperti seolah-olah ditelan bumi, maka baru Rasulullah keluar, lalu kemudian melanjutkan perjalanan. Subhanallah, ini khutbah, strategi yang hebat sekali. Dan itu strategi yang dilakukan Rasulullah SAW bersama Abu Bakar tadi itu. Setelah semuanya tadi disusun oleh Rasulullah dengan Abu Bakar dengan matang,
Wa raja'a ila baitihi, maka Rasulullah kemudian kembali ke rumahnya yantadiru maji'al lail, menunggu datangnya malam hari. Waqad istamarra fi amalil yaumiyah, dan Nabi melanjutkan aktivitas hariannya hasbal mu'tad, sebagaimana biasanya, hatta la yash'ura ahadun, sehingga tidak ada seseorang pun yang menyadari bi annahu yasta'idu lil hijrah, bahwa Nabi itu sedang atau Nabi itu sudah siap bepergian. Biasanya kan kita itu kalau mau pergi packing barang, nyari tas, koper, macam-macam kan begitu. Nabi biasa saja. Jadi seolah-olah Nabi nggak mau kemana-mana. Kan kalau kita itu mau pergi kan begitu biasanya. Orang sampai tanya, mau kemana kok kelihatannya? Nah gitu kan. Atau keluarga kita misalnya. Karena ketika itu kita sudah melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan tadi. Ini yang dilakukan Rasulullah. Awli ayyi amrin akhar ittiqa'a mimma qararat Quraisy, atau perkara lain yang ya bisa memancing perhatian untuk apa? Dalam rangka menjaga ya dari apa yang diputuskan oleh orang Quraisy tadi. Karena orang Quraisy itu sudah merancang akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini gambaran ya bagaimana peristiwa proses hijrahnya Nabi sampai pada saat penyusunan rencana tadi itu. Lalu kemudian di poin berikutnya itu adalah bagaimana pengepungan rumah Rasulullah. Jadi rumah Rasulullah ketika itu dikepung. Tatwiqu manzil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengepungan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma akabiru mujrimi Quraisy faqadana haram fil i'dad. Adapun pentolan-pentolan ya, para penjahat Quraisy, mereka menghabiskan waktu siangnya untuk melakukan persiapan sirran, secara rahasia. Nah, jadi orang-orang Quraisy ini pentolan-pentolannya juga merancang rahasia dengan merancang rancangan yang rahasia litanfidil khutta al-marsumah, untuk menjalankan rencana jahat yang sudah dirancang oleh mereka. Allati abramaha, parlemen Makkah yang sudah dirancang di parlemen Makkah, yaitu Darun Nadwa tadi, sobahan di siang, di pagi harinya. Kemudian waqtira lidzalika ahad asyara, untuk mengeksekusi rencana itu dipilih 11 pemuda gagah, dipilih 11 kesatria ya gitu. Ahada asyara raisan ya, dipilih para tokoh-tokoh ya, 11 tokoh, 11 pemimpin min haulail akabir, dari pentolan-pentolan Quraisy tadi itu. Wahum, siapa saja? 11 orang yang kemudian nanti mengepung rumah Rasulullah SAW di malam itu. Pertama, Abu Jahal ibnu Hisham. Yang kedua, Al-Hakam bin Abil As. Yang ketiga, Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini orang yang sangat ya, kejam kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, An-Nadhr bin Al-Haris. Yang kelima, Umayyah bin Khalaf. 6, Zam'a bin Al-Aswad. 7, Tu'aimah bin Adi. 8, Abu Lahab, pamannya sendiri. Ya. Kemudian yang ke-9 ya, Ubay bin Khalaf. Kemudian yang ke-10 ya, Nubay bin Al-Hajjaj. Dan yang ke-11 saudaranya ya, yaitu Munabbih ibn Al-Hajjaj. 11 orang. Mereka ini ya, 11 orang ini disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad, tulisannya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, kitab Zadul Ma'ad itu kita juga kaji di Masjid Al-Muhajirin ya. Biasanya setiap pekan keempat, hari Sabtu pekan keempat itu kita di Masjid Al-Muhajirin membahas kitab Zadul Ma'ad ya. Wa kana min adati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kebiasaan Nabi, ayyanama, Nabi itu tidur fi awailil laili ba'da salatil isya. Jadi Nabi itu tidurnya biasanya Pak. Ya, dia biasanya Nabi itu tidurnya awal. Jadi setelah salat isya Nabi langsung tidur. Karena Nabi biasa bangun tengah malam atau sepertiga malam yang terakhir. Gitu. Jadi kalau kita lihat tidurnya Nabi itu sendiri tidur yang berkualitas, tidur yang sehat. Dan itu sekarang kalau kita baca ya di dalam teori-teori kesehatan, jadi proses tubuh kita melakukan regenerasi sel, termasuk juga detoksifikasi, itu jam-jam itu sampai jam 1, yaitu pertengahan malam. Ya, makanya kalau kita itu tidur sampai larut,
itu pasti nanti ada masalah. Livernya kena. Ya. Nah, itu biasanya tidur di atas jam 10. Nah, itu biasanya masalah, biasanya yang kena livernya. Ya. Nah, ini. Kemudian ketika kita kurang istirahat, akhirnya apa? Itu tadi regenerasi selnya ya tidak berjalan dengan sempurna sehingga akhirnya tubuh kita tidak fit, ya. Nah, begitu juga detoksifikasi yang harusnya bisa dilakukan oleh tubuhnya menjadi tidak berfungsi atau tidak bisa berjalan dengan sempurna. Nah, yang kemudian menyebabkan keseimbangan tubuh kita, kesehatan kita terganggu. Nabi ngajari kita tidurnya di awal setelah sholat isya, kemudian pertengahan malam Nabi bangun. Wa yakhruju ba'da nisfil lail ilal masjidil haram, dan Nabi biasanya keluar setelah pertengahan malam, berarti ya antara jam 1 lah gitu. Ya, atau setengah 2, Nabi itu kemudian keluar ke Masjidil Haram, yusolli fi qiyamul lail, salat di Masjidil Haram qiyamul lail. Nabi itu biasanya begitu setiap malam itu. Ya. Nah, fa amara Ali radhiyallahu anhu, maka malam itu Nabi memerintahkan pada Sayyidina Ali, tilkal laila, di malam itu, ya, ayat taji'ah, supaya Sayyidina Ali itu tidur di pembaringan Rasulullah ala firashihi, di atas tempat tidurnya Rasulullah. Kemudian wa yastaji bi baradihi al-hadrami al-hadar. Kemudian Nabi meminta Sayyidina Ali untuk berselimut dengan selimutnya Nabi yang berupa ya burdah dari Hadramaut yang berwarna hijau. Jadi burdah itu selimut, ya. Hadrami itu berarti asalnya dari Yaman, dari Hadramaut. Ya, ini. Wa ahbaru annahu la yusibu makruh, dan Nabi memberitahukan jangan khawatir, kamu insya Allah nggak akan ditimpa apapun yang tidak kamu sukai. Padahal Sayyidina Ali pada malam itu sedang menggantikan Nabi tidur di tempat tidur yang sedang dikepung, sedang diincar oleh orang Quraisy. Masya Allah. Berarti apa? Dalam bahaya. Tapi ingat, orang Quraisy itu, Bapak Ibu sekalian, itu mereka mengerti etika. Apa etikanya orang Quraisy? Mereka itu tidak akan masuk rumah. Ya, mereka tidak akan masuk rumah dengan cara menjebol pintu. Itu etika mereka. Mereka tidak akan masuk rumah melalui pintu belakang. Itu etika mereka. Ya. Jadi meskipun mereka itu punya niat jahat, mereka sudah istilahnya itu begitu rupa mau merancang untuk membunuh Rasulullah, tapi mereka tetap memperhatikan etika. Makanya ditunggu sama mereka itu. Ya, ditunggu sampai Nabi keluar gitu. Nah, maka falam makanat atama minal lail wa sadal hudu. Jadi ketika sudah lewat waktu malam tadi dan sadal hudu, kemudian tenang suasana tadi. Wa nama amatun nas, kemudian orang secara umum sudah tidur. Ja'al, ya, madzukuruna ila baiti sallallahu alaihi wasallam sirran. Tiba-tiba orang-orang yang disebutkan tadi itu, yang disebutkan di atas 11 orang tadi itu, mereka datang ke rumah Nabi. Tujuannya apa? Untuk mengepung Rasulullah. Mereka diintip, oh masih tidur, tidak. Kepung. Wastamu ala babihi. Kemudian mereka berhimpun di depan pintunya. Ya Rasulunahu, untuk mengintai. Ya. Jadi untuk menunggu dan mengintai Rasulullah tadi. Wa hum yadunnunahu, dan mereka mengira bahwa Rasulullah itu naiman, masih tidur. Hatta idza qama, sehingga apabila Rasulullah bangun wa kharaja wa sabqu alaihi. Jadi pada waktu itu Nabi sudah dipesan sama malaikat Jibril. Begitu bangun suruh ngambil apa? Suruh ngambil pasir. Nabi berdiri, keluar, pasirnya itu ditaburkan di atas kepala mereka yang ngepung rumahnya Rasulullah tadi. Wa nafadu ma qarraru fihi. Nah, ketika itu mereka sedang menjalankan keputusan mereka di Darun Nadwa tadi untuk apa? Mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa kanu ala siqatin wa yaqinin jazimin, dan mereka yakin min najahi hadil mu'amara ad-daniyah. Ya, bagaimana konspirasi jahat ini yang hina ini berhasil. Atau waqaf Abu Jahal, sehingga Abu Jahal itu berdiri waqfata zahwi wal khailah, dengan sombong. Ya. Wa qala mukhatiban ashabi al-mutawwiqina fi sukhriyati wal istihza. Abu Jahal itu kemudian berdiri sambil menyampaikan pidato di hadapan temannya.
teman-temannya dengan dengan sombong ya dan menghina. Katanya, "Inna Muhammadan yaz'umu annakum." Muhammad itu mengklaim kalau kalian in tabi'tumuhu, kalau kalian mengikutinya, ala amrihi, urusannya kuntum mulukal Arab, kalian akan menjadi raja-raja Arab, wal ajam, dan raja ajam. Memang ada hadisnya. Rasulullah itu waktu dakwah, Rasulullah mengatakan, ya ma'syaran nas, ya ma'syar Quraisy, qulu kalimatan wahidah. Ya, tu'tunaha, kamu berikan satu kata. Kalau kamu memberikan satu kata itu, yakhdha' lakumul Arab, orang Arab semuanya akan tunduk pada kalian, wa yu'ti lakumul jizya al-ajam, dan orang-orang non-Arab akan memberikan jizyah pada kalian. Itu kata-kata Nabi pada saat di Mekah. Tapi mereka enggak ada yang mau. Ya kan? Mereka enggak ada yang mau. Summa ba'astum min ba'di mautikum, ya. Summa bu'istum, kemudian kalian akan dibangkitkan nanti setelah kalian mati. Kemudian fajilat lakum jannan kajananil urdun, maka dijadikan untuk kalian surga seperti surga Yordania. Jadi mereka itu sudah mengenal Yordania. Yordania itu, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah ke sana, itu memang wilayah Syam, dan Syam itu dikenal dengan apa? Kesuburannya. Jadi kalau orang Arab membayangkan jannatun tajri min tahtil anhar, surga yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai, yang mereka bayangkan itu adalah daerah Syam karena indah sekali. Coba kalau Bapak Ibu pernah ke Masjidil Aqsa ya, ke Palestina, itu kita di atas misalnya Jabal ya, di Gunung Olive Mountain namanya. Jadi gunung Masya Allah, itu ada satu pegunungan yang namanya Olive Mountain. Zaitun. Ya. Nah, kalau kita berada di atas itu kemudian kita lihat indah sekali, Masya Allah. Ya. Nah, ini. Bayangkan orang Arab ketika itu tanahnya padang gersang, tandus. Jadi makanya Abu Jahal itu bisa ngomong begitu. Dan kalian nanti kalau dibangkitkan, kalau mengikuti Muhammad, kalian akan dijadikan surganya seperti surga Yordan. Ya, Syam maksudnya gitu. Wa illam taf'alu, tapi kalau kalian tidak melakukan itu, kana lahu fikum ya dabahun, maka kalian akan disembelih. Summa bu'ithum min ba'di mautikum, kemudian setelah itu kalian akan dibangkitkan setelah mati. Summa ju'ilat lakum narun tuhrakuna fiha, di mana kalian akan dibakar di neraka itu. Itu kata Abu Jahal kepada mereka, menirukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik, ya, insyaallah kita akan lanjutkan karena sudah masuk waktu syuruk. Ya. Nah, jadi ini gambarannya bagaimana mereka ini sudah ngepung rumah Nabi di depan rumah Rasulullah. Ya. Mereka confident, yakin bahwa mereka ini berhasil. Ternyata nanti di alinea berikutnya, di bagian-bagian berikutnya, mereka itu akhirnya gigit jari. Kenapa mereka gigit jari? Tadi itu Allah yang bekerja di dalam senyap untuk menggagalkan makar jahat mereka, sehingga akhirnya kemudian mereka gagal. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Nah, itu nanti diceritakan dalam surat Al-Anfal ayat 30. Ya. Gitu. Baik. Sampai di sini ya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada ya yang ingin bertanya atau menanyakan sesuatu dari peristiwa yang atau dari detik-detik hijrahnya Rasulullah SAW tadi. Silakan kalau ada.